Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Azana Mira dengan NIM H540124101. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial menghitung regresi linier menggunakan aplikasi bernama RStudio. Di video sebelumnya saya sudah membuat video tentang regresi linear juga, tapi menggunakan aplikasi bernama Ifuse. Tapi sebelum lanjut ke videonya, saya ingin menjelaskan kembali apa itu sebenarnya regresi linear dan apa sih sebenarnya fungsi dari regresi linear itu sendiri. Jadi, regresi linear itu adalah sebuah metode statistik untuk menganalisis sebuah hubungan antara variabel dependen atau variabel terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas, dengan tujuan untuk memahami seberapa besar pengaruh dari variabel independen tersebut terhadap variabel dependen, serta bisa juga untuk membuat sebuah prediksi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan masuk langsung ke dalam video tutorialnya. Jadi, yang pertama yang perlu dibutuhkan untuk pengerjaan tugas kali ini itu adalah aplikasi bernama RStudio. Itu bisa di-download langsung di Chrome atau di Google. Saya akan share screen. Nah, jadi ini adalah tampilan dari RStudio itu sendiri seperti ini. Nah, yang pertama, step pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita pergi ke file yang ada di sebelah kiri sini, pojok kiri, kemudian pilih bagian import dataset, dan kemudian pilih from Excel. Nah, jika keluar tampilan seperti ini, eh, oh iya, selanjutnya yang dibutuhkan itu adalah file Excel yang sudah di-download dan sudah berupa data seperti di minggu kemarin. Ya, jadi di sini kita tinggal browse aja dan cari nama file yang udah kita simpen itu. Di sini nama file aku adalah P3 Praktikum Ekonomi Dasar. Nah, nanti akan keluar langsung datanya seperti ini. Kemudian di bagian minggu ini kita ubah menjadi skip, dan di harga dan di main ini kita biarkan saja statusnya double-double ya. Nah, untuk namanya di sini name, aku akan rename namanya menjadi lebih pendek supaya gampang dimasukin ke dalam apa codingannya nanti. Jadi aku ganti di sini jadi Ecomet Ecomet 2. Nah, sudah settle semuanya, namanya udah diganti, terus di minggu ini udah diganti. Kita tinggal pencet import aja, dan akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, kalau misalnya udah muncul tampilan seperti ini, kita pencet di tanda panah sebelah kiri, di bawahnya tulisan file, dan pencet R-script. Nah, jadi kita ada apa? eh Blank paper, kok apa, kertas kosong di sini. Nah, setelah itu kita bisa membuat codingannya sendiri. Jadi yang pertama yang harus ditulis itu adalah nama model dari eh model yang akan kita gunakan nanti. Kemudian eh LM dalam kurung Y gelombang X, koma, nama data X, summary, nama model. Next, next. Nama modelnya apa? Karena kita di sini mengerjakan regresi linear sederhana, jadi eh, kita tulis di sini regresi sederhana. Nah, next. Kita ikutin yang atas, LM. Untuk Y-nya itu apa? Y-nya itu di sini kan kita punya demand dan X-nya kita punya harga. Jadi untuk di sini dimasukin Y-nya itu adalah demand. Harus diperhatikan untuk format
fontnya ya, besar kecilnya, karena itu tuh akan mempengaruhi apa namanya, hasilnya nanti. Demand, harga. Nama datanya itu adalah yang aku rename tadi di sini nih. Aku kan bikinnya Ecomed 2. Jadi nama datanya itu adalah Ecomed 2. Itu di enter aja kalau misalkan muncul kayak gitu. Terus next, Sumari, Sumer, Sumeri, ini tipe, itu nggak akan bisa di run itu nanti kalau tipe. Sumeri. Nah, nama modelnya itu kan regresi sederhana. Nah, udah di next aja. Nah, kalau misalkan udah eh, selesai kayak gini, kita pencet yang nomor 4, kemudian kita pencet yang ada di sini. Ini run ya, teman-teman. Run. Nah, kalau misalkan udah muncul kayak gini, ini tandanya codingan kita berhasil. Tapi belum selesai sampai di situ, kan kita baru pencet run yang nomor 4 ya. Jadi kita harus pencet juga run yang nomor 5. Baru dia akan keluar data-datanya seperti ini. Kayak kita bisa dapat R square-nya, kita bisa dapat intercept-nya, bisa dapat uji T dan uji F-nya. Di sini ya teman-teman, kayak ini ada nilai alfanya. Di intercept ini menunjukkan nilai alfa. Kemudian eh, ini nilai betanya, ini nilai uji T-nya di sini. Ini nilai uji F-nya. Kemudian di sini ada R square-nya. Nah, next, seperti biasanya, setelah aku memberi tutorial, aku akan menjelaskan interpretasi dari angka-angka tersebut. Jadi kita langsung beralih aja ke interpretasinya. Nah, untuk interpretasinya sendiri, kan kita udah dapat angka-angka tadi yang udah aku kasih lihat ya, kayak alfanya itu segini, betanya ini segini, UJT-nya segini. Kita mulai dari alfanya dulu. Alfanya ini kan sebesar 1963,5819, yang artinya rata-rata permintaan atau demand itu ini tuh menandakan bahwa ini tuh nilai rata-rata dari permintaan ketika besarnya harga itu sama dengan 0 rupiah. Nah, kalau misalnya rata-rata apa harganya itu 0 rupiah, maka rata-rata permintaannya itu sebesar 1963,5819. Nah, untuk nilai betanya sendiri, karena di sini minus, kalau minus itu berarti dia menandakan adanya penurunan, ya, atau slope-nya itu negatif gitu. Jadi apa? Ber, berketerbalikan. Nah, nilai betanya itu kan di sini minus 5,3369, yang artinya jika rata-rata permintaan demand itu naik sebesar 1 unit, maka rata-rata harga itu akan turun sebesar 5.339 dolar. Nah, untuk koefisien determinasinya di sini R squared-nya itu kan 0,5317, yang artinya sebesar 53,17% keragaman permintaan mingguan, karena tadi data kita mingguan, itu dapat dijelaskan oleh keragaman harga. Nah, sisanya 46,83% itu dijelaskan oleh faktor lain yang terdapat di luar model. Next, untuk nilai UJT-nya sendiri di sini, ini emang angkanya tuh agak ribet karena dia ada eselonnya. Eh, tapi ini setelah dihitung ternyata angkanya itu lebih kecil dari 0,05, yang artinya H0 yang kita punya itu ditolak seperti yang udah aku jelasin di minggu kemarin. Kalau misalnya nilai P-nya itu kecil dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Yang artinya harga itu sangat berpengaruh signifikan terhadap permintaan. Kemudian untuk UCF-nya juga sama, di sini setelah dihitung nilainya itu di bawah 0,05, yang artinya H0 kita juga ditolak dan H1-nya itu diterima. Eh, itu menandakan bahwa harga, jika nanti ada dua variabel, maka secara bersama-sama tuh akan berpengaruh signifikan terhadap permintaan yang kita miliki juga. Nah, mungkin segini aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk aku sendiri. Terima kasih banyak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.